Laut Jawa menyimpan sebuah kisah misteri tentang sosok penguasa gaib yang dipercaya bersemayam di lautan. Bahkan sosok ini dipercaya sebagian masyarakat di pesisir pantai utara masih bersemayam dan kerap menampakkan diri hingga menjadi objek pesugihan. Inilah sang penguasa gaib pantai utara. Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita bernama Rara Kuning, seorang berparas ayu, menjadi idaman para lelaki pada masa itu. Namun kisah hidupnya tak seindah parasnya ketika ia memutuskan menikah di usia muda. Berharap menemukan kebahagiaan, justru ia harus mengalami nasib tragis. Suami yang begitu ia cintai harus gugur dalam pertempuran ketika pernikahan mereka baru saja berjalan. Setelah kepergian suaminya, Rara Kuning terlalu dalam kesedihan. Ia menolak untuk menikah lagi meski banyak yang hendak mempersuntingnya. Hingga hal itu menjadi pergunjingan para warga di sekitarnya, hingga ia dijuluki sebagai Lanjar. Sadar jika larut dalam kesedihan tak akan bisa mengobati kesedihan dalam hatinya, lalu ia memutuskan untuk melakukan tapak umbara, berkelana mengikuti kata hati. Rara Kuning terus berjalan tanpa arah dan tujuan. Hari demi hari ia lalui, hingga pada suatu hari ia tiba di tepian sebuah sungai. Ia melihat seorang pria yang tengah tampang-ambang di atas sungai. Rara Kuning menghampiri sosok tersebut. Mereka saling bertukar cerita. Mendengar cerita pedih Rara Kuning, pria tersebut memberikan nasihat agar Rara Kuning berjalan menuju selatan hingga sampai ke pantai selatan, lalu bersemedi di sana. Niscaya akan menemukan apa yang ia inginkan. Rara Kuning mengikuti nasihat pria tersebut. Ia berjalan menuju pantai selatan, lalu bersemedi di sana. Dalam semedinya, ia kemudian bertemu dengan sosok penguasa pantai selatan dan membawanya ke dalam kerajaan gaib Laut Selatan. Rara Kuning diangkat menjadi abdi dan diberikan kesaktian. Hingga pada suatu hari, Rara Kuning diperintahkan untuk mengganggu Ki Baurekso yang tengah babat di alas Gembiro di bagian utara Pulau Jawa. Mendapat perintah, Rara Kuning bergegas menuju alas Gembiro. Sesampainya di alas Gembiro, ia kemudian bertemu dengan Ki Baurekso dan menjalankan tugasnya mengganggu Ki Baurekso dalam babat alas Gembiro, hingga terjadi pertempuran sengit antara Rara Kuning dan Ki Baurekso. Rupanya Ki Baurekso yang sudah melakukan tapak ngalung mampu mengalahkan Rara Kuning dan berhasil babat alas Gembiro yang kelak dikenal dengan kota Pekalongan. Rara Kuning yang gagal dalam tugas merasa malu dan enggan kembali ke Laut Kidul. Ia meminta izin agar diizinkan tinggal di pantai utara. Semenjak saat itu, ia bersemayam di pantai utara hingga kini. Masyarakat menyebut Rara Kuning dengan Dewi Lanjar, sosok gaib penjaga Laut Utara.